Ya, halo pemirsa, selamat malam. Selamat berjumpa dalam Suara Anda, Jakarta Memilih. Dan di episode yang kelima ini kami kembali hadirkan incumbent Gubernur DKI Jakarta yang juga akan berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 11 Juli mendatang. Pak Fauzi Bowo, selamat malam. Malam, Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Moga. Ibu Afi. Iya, dan nanti kita akan uji kompetensi incumbent dengan salah satu calon gubernur yang lainnya, Pak Joko Widodo. Pak Jokowinya masih on the way, begitu kita tunggu bersama-sama. Sebelumnya saya akan hadirkan para panelis juga yang akan menguji kompetensi mereka berdua. Ada Ibu Afiliani, pengamat pakar ekonomi. Selamat malam, Mbak Afi. Dan Ibu Sri Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, pakar politik juga. Selamat malam. Selamat. Pemirsa, acara ini kami hadirkan agar Anda jangan buru-buru memilih pada tanggal 11 Juli mendatang. Maksud saya adalah menentukan pilihan saat ini sebelum Anda betul-betul mengenal siapa calon gubernur DKI Jakarta. Selain mereka harus bisa mengatasi seluruh masalah di ibu kota Indonesia ini, kota megapolitan, mereka juga harus bisa memimpin dengan hati. Dan untuk itu langsung saja kita akan putarkan profil singkat Gubernur DKI Jakarta yang juga akan kembali bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 11 Juli mendatang. Berikut profilnya. Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke bukanlah sosok baru di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum menjabat sebagai gubernur periode 2007-2012, pria kelahiran Jakarta 64 tahun lalu itu merupakan orang nomor 2 di Jakarta setelah Sutioso. Pemilu Kada 2012 ini akan menjadi pertarungan kedua Foke untuk menjadi orang nomor 1 di ibu kota negeri ini. Kali ini, Foke menggandeng mantan Kepala Lembaga Sandi Negara Nahrawi Ramli. Slogan lama yang membuat Foke menang dalam pemilu Kada 2007 yaitu serahkan pada ahlinya ditanggalkan. Kini Foke Nara mengusung slogan Maju Terus Jakarta untuk menjadikan Jakarta yang belum terbebas dari macet dan banjir ini lebih maju, nyaman, dan sejahtera. Pasangan nomor urut 1 ini didukung oleh 8 partai, diantaranya adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Ya, dan penantang dari Pak Foke malam hari ini akhirnya sudah hadir pula, Pak Joko Widodo. Selamat malam, Pak Jokowi. Terlambat hadir untuk kedua kalinya. Sudah kedua kali. Oh, sudah kedua kali. Mudah-mudahan tidak terlambat untuk ketiga kalinya nanti. Baik, seperti apa profil dari Jokowi? Berikut adalah liputannya. Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Sebelum maju dalam bursa pencalonan gubernur DKI, Joko menjabat sebagai wali kota di kota kelahirannya, Solo, selama 2 periode. Sosok muda yang juga dikenal sebagai eksportir mebel kayu ini berpasangan dengan sosok politisi muda lainnya, yaitu Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok. Menggulung lengan kemeja kotak-kotak perpaduan warna merah, biru, dan putih kini menjadi ciri khas penampilan Jokowi Ahok. Penampilan tersebut memiliki makna pemimpin Jakarta dengan keanekaragaman warganya harus siap bekerja. Dalam pemilu Kada DKI 2012, pasangan bernomor urut 3 ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Ya, pemirsa, itulah tadi profil singkat dari kedua calon, dan pertanyaan pertama akan saya ajukan Pak Foke dan Pak Jokowi. Pertanyaannya sama untuk kedua calon ini. Pak, semua calon mengeluhkan soal daftar pemilih tetap atau DPT yang masih carut-marut. Saya ingin pandangan dari Pak Jokowi tersebut. Apakah ini bisa menjadi potensi masalah? Saya kira kita ingin Pilkada DKI ini jujur, bersih, dan fair. Sehingga masalah DPT ini harus diselesaikan. Harus dirampungkan, rampung benar. Jangan sampai nanti sudah ada yang menang, ya kan? Ada yang tidak legowo dan menggugat. Sehingga sekali lagi pentingnya sebuah pilkada yang jujur, bersih, dan fair. Sehingga rampungkan ini, selesaikan ini. Selesaikan ini. Iya. Kayak kemarin, maaf ini, kemarin KPU menetapkan
yang 1 setuju, yang 5 setuju, yang 5 ditinggal. Menurut saya ini tidak memuaskan. Mestinya yang 5 setuju, yang 1 nggak setuju, yang 1 ditinggal nggak apa-apa. Oke, baiklah kalau begitu. Pak Foke silakan, berarti tugas Anda Pak sebagai incumbent merampungkan DPT ini. Itu saya kira keliru, karena ini tugasnya Komisi Dari KPUD. Pemilihan Umum Daerah. Jadi saya juga mendukung bahwa pemilihan umum kepala daerah di DKI Jakarta ini harus berlangsung jujur, adil, transparan, dan menghasilkan yang terbaik untuk Jakarta. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada 2 calon gubernur DKI Jakarta. Langsung saja kita akan beralih ke masing-masing panelis. Mungkin Mbak Afi dulu. Kita bicara soal ekonomi. Silakan Mbak Afi. Ya, saya mungkin pertanyaan saya ke Pak Jokowi dulu ya. Saya melihat di beberapa media itu mengatakan bahwa untuk mengatasi macet, Bapak mengatakan bahwa filosofinya move the people, not the car. Nah, apa sih gagasannya dan bagaimana pola daripada pembiayaannya kalau seandainya Bapak mengatakan itu? Silakan. Menggerakkan orangnya dan bukan menggerakkan mobilnya. Intinya kira-kira ke sana. Artinya apa? Bahwa harus disediakan transportasi massal yang sebanyak-banyaknya. Baik yang namanya MRT, baik yang namanya monorail, baik yang namanya busway, baik yang namanya mungkin tram, baik yang namanya feedernya, bus, metro mini, dan lain-lain. Tetapi dengan kondisi yang baik dan nyaman. Sehingga orang mau menggunakan itu. Oke, pembiayaannya? Bagaimana pembiayaannya? Pembiayaan saya kira polanya banyak. Ingat, ini banyak masyarakat yang belum tahu bahwa 5 tahun jadi satu periode gubernur itu ada anggaran 140 triliun di Jakarta. Saya 5 tahun hanya mengelola 3,5 triliun. Artinya duitnya ada. Tapi kan kalau beda. duitnya itu, kalau duitnya itu tidak cukup, baru dengan pola investasi, dengan mendatangkan investor. Tetapi tentu saja investor itu harus dipilih yang bisa memberikan kontribusi yang paling baik kepada kota ini. Tapi itu kan pelayanan publik, tidak bisa dari investor. Pelayanan publik, investor tidak akan mau. Saya kira kalau memang duitnya, kita kan belum hitung-hitungan, Mbak Afliani. Kalau hitung-hitungan 140 triliun itu cukup, ya sudah pakai APBD. Tapi kalau nggak cukup, kenapa tidak? Oke, baiklah Mbak Afi, silakan beralih ke Pak Foke. Pak Fauzi Bowo, mungkin hal yang sama yang saya tanyakan. Angkutan umum massal memang merupakan solusi yang paling tepat untuk Jakarta. Dan Jakarta memerlukan angkutan umum massal dengan kapasitas yang sangat tinggi. Ya. Kereta api harus direvitalisasi. Kemudian kalau kita ambil salah satu contoh, loop lane yang ada, yang menghubungkan kota, Tanjung Priok, Senen, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Duri, kembali lagi ke kota, ini merupakan backbone yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Jakarta. Kemudian, yang belum ada jalur kereta apinya, kita harus bangun jalur baru. MRT sudah kita mulai. Ya. Kalau kesemuanya ini selesai, daya angkutnya itu menjadi 3,5 juta orang per hari, 1 hari. Ya. Pembiayaannya, ya tentu tidak sederhana. Saya menambah sedikit mengenai BRT atau mengenai busway. Busway tetap kita kembangkan, jumlah bis kita gandakan, ya. Kemudian koridor kita tambah. Sebentar lagi akan ada koridor jalur busway melayang, ya. Kemudian pembiayaannya. Sebelum itu barangkali seluruh sistem moda angkutan ini perlu kita integrasikan dalam satu sistem karcis dan sistem tiketing, sehingga memberikan kenyamanan. Ya, untuk penumpang. Pembiayaannya, Pak. Dan pembiayaannya tentu semuanya ini tidak cukup dengan APBD. Betul. Busway sementara ini memang bisa kita cover dengan APBD. Ya, untuk investasi MRT misalnya sebagai contoh, kita harus memanfaatkan sumber dana lain. Yang kita pakai adalah pinjaman non komersial jangka panjang 30 tahun, 10 tahun grace period dengan suku bunga yang sangat rendah, 0,25%. Ya. Dan untuk itu diperlukan kepercayaan pihak pemberi pinjaman. Nah, dengan opini wajar tanpa pengecualian, saya kira
pemerintah DKI Jakarta bisa membuktikan bahwa pemerintah DKI adalah pihak yang dipercaya. Oke, baiklah. Mungkin ada sanggahan dari Pak Jokowi atau iya. ada pertanyaan lain? Mungkin Bu ini bagian Bu Belum, kita Husnul. tuntaskan kepada Mbak Afi oke. dulu. Oke, begini Pak Jokowi tadi kalau saya Tadi melihat, ada sanggahan, Mbak, tadi kayaknya. melihat begitu banyak seolah-olah APBD itu bisa digabung jadi satu begitu. Kan tidak begitu model APBD. Model APBD kan tahunan, Pak. Nah, Bapak tadi mengatakan sekian tahun jadi segini. Bagaimana pola berpikir? Ya, dengan Ya. multi years kan bisa. Artinya apa? APBD itu kalau Misalnya tidak misalnya habisnya 40 tahun, tiap tahun dibayar 10 kan bisa, 4 tahun selesai. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya, sudah 5 tahun ini MRT-nya mana? Kemudian monorailnya mana? Tapi ini Kemudian kan- busway-nya mana? Ini yang harus dipertanyakan Iya. karena Oke, apa? silakan menjawab, Ada Pak Fuad. 100 karena ada uang 140 triliun. begini, Pak. Saya sampaikan ini dulu sebentar. Pak. Sebentar, saya mau tanya dulu. Multi years itu kan tidak model begitu APBD. Ini juga harus diluruskan karena APBD itu kan per tahun. Jadi tidak bisa tahun ini nggak dipakai untuk tahun berikutnya, kan nggak begitu. Oh, bisa. Oke, silakan. Saya sudah Sedikit 5 tahun ini komentar melakukan. saya. Silakan. Ya, saya kira bisa Sedikit dilakukan. komentar saya, ini tata kelola pemerintahan keuangan yang baik barangkali kurang kita pahami Iya, bersama. betul. Itu Ya. penting, karena- Saya kira itu perlu menjadi dasar untuk kita. Iya. Saya kira juga Silakan. perlu saya sampaikan bahwa apa yang sudah dapat WTP bukan hanya Jakarta. Kami juga iya. sudah 2 tahun ini dapat WTP terus-menerus. Ini juga Oke. menunjukkan Tapi bahwa kita juga Oke. mengelola Ya, oke. keuangan kita dengan baik. Mungkin Tapi sebagai- dengan Oke. dana yang berapa besar Iya. dan dengan Mungkin dengan 40 triliun, dengan 10 aset juta, pemerintah dengan provinsi 4 triliun. Ya. yang Mungkin Bu Husnul, silakan Bu Husnul. 450 Oke, triliun juga Sama oke, berbeda. masih Iya. Mbak Afi karena waktunya Mungkin sangat masih banyak ya. Oke, kalau masih gitu. ada Oke. dan waktunya Jadi cukup ini nanggung ada, begitu. Ada hal yang menarik juga mengenai APBD tadi ya. Tadi kalau dikatakan bisa multi selalu dari kesejahteraan nih. Ya, mungkin saya tanya Pak Fauzi dulu. Dari kesejahteraan kemudian ada masalah banjir ya, kemudian ada juga bahaya rob. Ini kan juga perlu dipikirkan gitu. Nah, sebatas mana mengingat APBD kita terbatas, ini juga seperti apa gitu. Jadi kalau kita bicara tadi transportasi, sekarang bicara kesejahteraan. Oke, Ya, silakan Pak memang Fauzi. terkesan bahwa anggaran pemerintah DKI, dan saya akui anggaran pemerintah DKI Jakarta itu tidak sedikit. Ya. Ya. Namun kalau kita lihat dan kita cermati lebih lanjut, aspirasi masyarakat yang setiap tahun dalam proses perencanaan itu kita tampung, mulai dari rembuk RW, kelurahan, kecamatan, wilayah kota, provinsi, kumulatif ini membutuhkan dana yang kurang lebih 5 kali dari kemampuan APBD yang tersedia. Jadi ini tidak sederhana. Oleh karena itu, ada hal yang bisa dibiayai dari APBD, barangkali dengan cara multi years, tapi ada juga yang tidak mungkin. Oke, Seperti baik. ROP yang ditanyakan oleh Bu Afiliani. Saya kira ini memerlukan pendanaan dan pembiayaan dengan cara yang berbeda. Oke, baiklah. Kita harus break dulu. Mohon maaf, Mbak Afi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Suara Anda, Jakarta Memilih.